Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengajak berdiskusi Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan theory of change. Nah, theory of change ini bisa kita anggap sebagai atau biasanya jamak dipahami atau dianggap sebagai logical framework untuk pengukuran dampak sosial yang dilakukan oleh mungkin organisasi private sector, entah itu public sector atau kemudian NGO dan juga LSM. Dan pada umumnya kita kenal istilahnya itu dengan SROI atau Social Return on Investment. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa theory of change ini istilahnya atau konsepnya itu muncul pada tahun 1990. Jadi sebenarnya sudah cukup lama, kan, tetapi gaungnya di Indonesia baru beberapa tahun belakangan, mungkin sekitar tahun 2010-an gitu ya. Nah, akan tetapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa theory of change ini adalah sebuah pendekatan atau kemudian framework yang sebagaimana saya jelaskan di awal untuk memahami bagaimana sebuah organisasi mampu melakukan perubahan atau kemudian mampu memberikan impact atau kemudian mampu memberikan dampak yang baik lewat apa? Lewat sumber daya yang mereka miliki, melalui aktivitas yang mereka lakukan atau yang sudah direncanakan, kemudian memberikan hasil berupa output, outcomes, dan juga impact. Nah, jadi sudah saya berikan 5 hints ya. Jadi ada input, activity, output, outcomes, dan juga impact. Theory of change ini atau TOC, yang mungkin kita singkat saja, TOC ini bisa dianggap sebagai sebuah tools untuk melakukan planning terhadap sebuah program yang akan Bapak Ibu lakukan, atau kemudian TOC juga bisa dianggap sebagai sebuah tools untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari sebuah program yang sudah dilakukan. Nah, jadi kita bisa ketahui bahwa TOC ini apabila dianggap sebagai sebuah pisau, dia punya dua mata gitu lah. Jadi bisa digunakan untuk berbagai macam hal seperti itu. Mungkin untuk membelah kue atau membuka tutup botol seperti itu. Jadi multifungsi. Nah, selanjutnya manfaat atau kemudian benefit yang didapatkan organisasi Bapak Ibu sekalian apabila melakukan atau kemudian menggunakan pendekatan TOC adalah pertama, membangun pemahaman bersama di antara berbagai pihak berkaitan dengan apa? Yang pertama, perubahan apa yang ingin kita lakukan. Kemudian yang kedua, mengapa kita ingin sekali perubahan tersebut terjadi. Kemudian juga untuk understanding berkaitan dengan bagaimana kita bisa mewujudkan perubahan tersebut. Kemudian manfaat yang kedua, memberikan kejelasan serta efektivitas apabila Bapak Ibu sekalian melakukan program atau kemudian melakukan intervensi kepada masyarakat lewat program atau kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti itu. Sehingga program yang kita jalankan kemudian lebih efektif dan bisa diketahui plus minusnya lah, atau kemudian positif, kemudian baiknya seperti apa, kemudian adakah aspek-aspek kurang yang bisa diperbaiki, atau kemudian ada sekali banyak aspek-aspek positif yang bisa mungkin direplikasi di program-program lainnya. Nah, selanjutnya manfaat yang ketiga adalah bahwa TOC ini bisa dijadikan sebagai alat tadi untuk kemudian melakukan perencanaan atau kemudian melakukan monitoring dan evaluasi. Manfaat selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan peluang kerjasama kepada berbagai pihak yang mungkin berpotensi. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian punya mimpi atau punya visi untuk melakukan perubahan, misalnya memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat di desa di Gunung Kidul, di Kabupaten Gunung Kidul ya. Maka dengan pendekatan TOC ini Bapak Ibu sekalian bisa kemudian memetakan atau mengidentifikasi stakeholder mana yang sekiranya berpotensi mampu
membantu organisasi Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan program tersebut, atau minimal memiliki yang namanya kesamaan visi dan misi seperti itu. Kemudian manfaat yang terakhir yang didapatkan oleh perusahaan adalah bahwa TOC ini menjadi alat untuk melakukan komunikasi tadi, untuk kemudian melakukan komunikasi berkaitan dengan mimpi perubahan apa yang kita lakukan, atau kemudian untuk melakukan komunikasi lewat mungkin pelaporan dari dampak-dampak sosial apa yang telah kita capai. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi pada bagian ini saya ingin menjelaskan apa yang menjadi fungsi dari theory of change gitu. Jadi theory of change itu diharapkan mampu mengidentifikasi bagaimana sebuah intervensi program bekerja dan memberikan perubahan kepada para pihak atau kemudian beneficiaries. Kemudian yang menarik adalah theory of change ini memberikan atau menyediakan kita dengan sebuah instrumen yang disebut dengan impact maps gitu. Jadi impact maps itu saya tampilkan di sini. Pertama adalah aspek input, kemudian activity, output, outcome, dan juga impact. Nah, impact maps ini adalah semacam, kalau kita dalam istilah filmmaking itu, storyboard gitu. Jadi sebelum program tersebut benar-benar dilaksanakan, kita sudah tahu nih kira-kira aktivitas apa saja yang akan kita lakukan, kemudian bagaimana kita mengelola sumber dayanya, kemudian kira-kira output apa saja yang akan kita dapatkan, seperti itu. Jadi dalam konteks planning, bahwa kita sudah tahu lah kemana arahnya program atau intervensi yang kita lakukan ini. Kemudian ada dua cara untuk menggunakan TOC yang tadi saya jelaskan. Pertama adalah evaluating, yaitu ketika kita gunakan TOC ini sebagai sebuah tools untuk mengevaluasi atau memonitoring sebuah program, maka cara membaca tabelnya adalah kita mulai dari awal, yaitu dari input apa saja yang sudah diberikan, kemudian aktivitas apa saja yang sudah dilakukan, selanjutnya output apa saja yang kita dapatkan, berikutnya outcome apa serta dampak apa saja yang dihasilkan, seperti itu. Sedangkan apabila kita menggunakan TOC ini sebagai sebuah tools untuk melakukan perencanaan gitu, sebagai sebuah tools untuk planning, maka cara membaca tabelnya adalah dimulai dari paling akhir. Jadi kita dapatkan dulu gambaran impact apa yang ingin kita dapatkan gitu. Kemudian masuk bagian outcomes, dilanjutkan dengan output, bagaimana output yang ingin kita dapatkan, kemudian activity seperti apa yang akan kita lakukan gitu ya, atau yang akan kita lakukan, kemudian sumber daya apa saja yang kita perlukan. Nah, mari kita bahas satu persatu aspeknya. Bahwa pertama itu ada yang namanya aspek input tadi. Jadi input adalah berbagai sumber daya yang sekiranya dapat menyokong pelaksanaan program atau intervensi. Dan sumber daya itu bisa berasal dari mana saja, tidak hanya terbatas dari satu organisasi. Makanya tadi saya sebutkan bahwa TOC ini bisa memetakan atau membantu kita mengidentifikasi pihak-pihak mana saja yang berpotensi untuk membantu memberikan kontribusinya dalam bentuk sumber daya gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau di breakdown secara detail di bagian input sini ada banyak sekali sumber daya yang didapatkan dari berbagai macam stakeholder. Nah, bentuk-bentuk sumber daya itu bisa tadi financial, atau kemudian dalam bentuk sumber daya manusia, contohnya waktu, tenaga, skill, ide, gagasan, atau bahkan dalam bentuk fasilitas dan perlengkapan. Nah, aspek input ini akan menjadi semacam pembanding nanti di akhir penghitungan dampak sosial, atau kita istilahkan dengan SROI ya. Jadi SROI itu kan punya cara menghitung nilainya dalam bentuk perbandingan, yaitu 3:1 atau kemudian 7:1. Artinya ketika 3:1 adalah Rp1 yang dikeluarkan oleh organisasi itu equal atau setara dengan Rp3 kebermanfaatan yang diterima oleh penerima program mungkin atau penerima manfaat. Nah, input juga bisa berasal dari siapa saja atau dari stakeholder, dari berbagai macam tipe stakeholder dan level stakeholder.
Selanjutnya kita masuk bagian activity atau kemudian aktivitas. Jadi aktivitas adalah kegiatan yang kemudian dilakukan. Contoh lah, kita langsung masuk ke contoh. Pertama, kita coba berikan aktivitasnya itu pelatihan digital marketing bagi kelompok karya makmur rezeki di desa atau mungkin di Kabupaten Gunung Kidul seperti itu ya. Jadi kita sudah tahu nih, sudah tahu gambaran aktivitasnya bahwa ada kegiatan yang namanya pelatihan digital marketing bagi kelompok UMKM lah ya, bagi kelompok UMKM di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, sekarang kita masuk ke output. Jadi aspek output ini disebut juga sebagai hasil yang langsung terlihat dari aktivitas yang telah kita lakukan sebelumnya gitu. Pada umumnya pada aspek output ini digunakan yang namanya istilah kuantifikasi. Jadi sudah jelas jumlahnya berapa. Misalnya kita masuk contoh ya. Contoh dari aktivitas yang kita lakukan sebelumnya berkaitan dengan pelatihan digital marketing, maka didapatkan output berupa 10 anggota kelompok UMKM mampu membuat akun dan membuka toko online di marketplace. Jadi kan jelas ada 10 anggota atau 10 peserta pelatihan, mereka mampu gitu. Jadi perubahan yang didapatkan adalah mereka mampu membuat toko online di marketplace. Nah, ini jadi yang ingin saya tekankan adalah pada bagian output ini kita harus bisa mendeklar secara detail, secara jelas berapa orang yang menerima manfaat atau dalam bentuk apa manfaat tersebut dan harus dikuantifikasikan. Entah itu nanti berdirinya satu buah gedung atau kemudian didirikannya 10 bangunan sarang walet gitu. Intinya adalah harus bisa dikuantifikasikan. Nah, selanjutnya outcomes. Nah, outcomes ini adalah hasil yang menyertai dari kegiatan atau hasil menyertai dari output sebelumnya gitu lah. Jadi outcome adalah perubahan yang terjadi kepada para pihak sebagai hasil dari dari output tadi. Contohnya dari 10 peserta yang kemudian mampu membuka toko online, ternyata didapatkan outcome berupa peningkatan penjualan produk UMKM-nya. Jadi sebelumnya mereka menjual offline, terbatas hanya di Gunung Kidul. Dengan kemampuan membuka toko online di marketplace, mereka mampu melakukan ekspansi, dan itu dianggap atau diharapkan ada peningkatan penjualan lah, peningkatan secara kuantitas, peningkatan penjualan produk yang dibuat oleh kelompok UMKM tadi. Nah, outcome dapat berbentuk hasil langsung dari output, akan tetapi juga dapat berupa bentuk hasil dalam kurun waktu tertentu gitu. Jadi mungkin ketika program pelatihan dilakukan, peningkatan ketika output tadi, ketika mungkin perusahaan Bapak Ibu sekalian memberikan pelatihan, bahwa ternyata peningkatan pendapatan atau peningkatan penjualan produk itu tidak langsung diterima pada tahun itu, tapi dalam kurun waktu beberapa tahun berikutnya gitu loh. Jadi kebermanfaatannya diterima beberapa waktu berikutnya gitu, jadi tidak secara langsung. Dan yang harus diketahui bersama bahwa outcome ini dapat berbentuk positif dan juga dapat berbentuk negatif. Nah, ini adalah yang paling terakhir dari 5 aspek, yaitu aspek impact. Jadi ini adalah ultimate outcome goal gitu. Jadi yang paling tinggi lah, paling tinggi kastanya, sederhana gitu. Nah, impact adalah perbedaan yang diciptakan oleh organisasi atau program dalam mencapai outcomes gitu. Kemudian juga impact itu yang harus diperhatikan dalam aspek impact adalah adanya namanya attribution, dead weight, kemudian juga displacement. Jadi bisa jadi bahwa dampak yang kita lakukan itu tidak sepenuhnya dari kita, ternyata dari beberapa program-program lain yang dilakukan secara dalam kurun waktu bersamaan gitu. Saya contohkan saja dari berbagai aktivitas outcomes yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka ternyata diperoleh impact berupa penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul.
Jadi secara sederhana kita sudah dapat gambaran bahwa impact ini sifatnya sedikit lebih abstrak kalau dilakukan di awal. Jadi kalau output itu lebih detail, lebih dalam bentuk kuantifikasi, sedangkan outcomes dan impact itu lebih abstrak, lebih bersifat konseptual lah sebenarnya gitu. Makanya pada saat kita menggunakan TOC sebagai sebuah alat untuk merencanakan program, logika yang kita gunakan adalah logika terbalik. Jadi kita itu dulu mendeklar impact seperti apa yang ingin kita lakukan gitu. Saya ingin ada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, bagaimana caranya? Mungkin pertama tadi yang sudah saya jelaskan, yang sudah kita diskusikan bersama, bisa melalui peningkatan atau kemudian ekspansi penjualan produk-produk kelompok UMKM yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, gimana cara melakukan ekspansi ya gitu? Salah satunya dengan memberikan pelatihan digital marketing supaya apa? Supaya anggota-anggota ataupun kelompok-kelompok UMKM ini kemudian bisa membuka toko-toko online, dan harapannya mereka bisa menjual jauh lebih tidak terbatas hanya di Kabupaten Gunung Kidul, bahkan hampir di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, cukup sekian dulu untuk video hari ini. Apabila ada hal yang sedikit membingungkan, bisa kita lanjutkan diskusi di kolom komentar. Stay safe, jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.